Ya, hai good people. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Raymond Bernard Kettle dalam rangka melengkapi tugas alat praga. Kali ini saya menggunakan PowerPoint. Psikologi kepribadian 2. Nah, langsung saja. Menurut Bernard Kettle, kepribadian merupakan prediksi terhadap suatu hal yang dilakukan seseorang dalam sebuah situasi. Nah, kali ini saya akan mengulas sekilas saja tentang biografi dari Bernard Kettle. Kettle lahir pada 1905 di Staffordshire, Inggris. Masa kecilnya bahagia, orang tuanya permisif terhadap bagaimana anak-anak menghabiskan waktunya. Usia 9 tahun terjadi Perang Dunia Pertama, dan di dekat rumahnya dijadikan rumah sakit sementara tentara korban perang. Usia 16, belajar di Universitas London dengan jurusan fisika dan kimia. Namun menurut Kettle, fisika dan kimia ini tidaklah mengatasi masalah sosial, hingga di tahun 1924 mulai studi pasca sarjana di Universitas London bidang psikologi. Belajar dengan Spearman, merupakan seorang psikolog ahli statistik. Pada 1929 Kettle mendapat gelar PhD. Dia memikirkan bahwasanya psikolog ini ternyata memiliki banyak bidang, dan dia interest dengan hal tersebut, sehingga dia mengajar di Universitas Exeter, menulis buku, mendirikan klinik psikologi untuk sekolah di Leicester, mengembangkan penelitian kepribadian. Yang paling terkenal adalah analisis faktor. Pada periode 1929, Kettle menderita gangguan pencernaan kronis, ditinggal istrinya. Kettle menderita gangguan pencernaan kronis ini karena disebabkan waktunya untuk bekerja yang sangat padat, dan dia juga jarang melewatkan waktunya makan. Pada saat ini dia juga tinggal di sebuah ruang bawah tanah di sebuah apartemen. Dia ditinggal istrinya juga pada tahun ini karena banyak gajinya dia alokasikan untuk pekerjaannya, untuk penelitiannya. Kettle mengambil manfaat positif dari masa suram ini, lebih fokus pada penelitian praktis dan meninggalkan penelitian eksperimen. Pada 1937 Kettle bekerja paruh waktu di bidangnya bersama Thorndike di Universitas Columbia, New York. Tahun 1941 pindah ke Harvard, menikah dengan seorang ahli matematika yang berbagi minat penelitian. Usia 40 tahun menetap di Universitas Leonis sebagai profesor riset, menerbitkan lebih dari 500 artikel, 43 buku yang mencerminkan dedikasinya dan ketekunannya. Tahun 1997 Kettle menerima Gold Medal Award dalam kategori Life Achievement in Psychology Science dari American Psychology Association. Robert Bernard Kettle meninggal pada tahun 1998 di Honolulu, Hawaii pada usia 92 tahun. Kettle Life. Pengalaman inilah yang membuat Kettle berpikir bahwasanya singkatnya kehidupan manusia dan urgensi manusia untuk mencapai sebanyak-banyaknya yang ia mampu. Dedikasi Kettle terhadap kerjanya di dunia psikologi
berasal dari pengalaman dan filosofi. Nah, subjek penelitian Kettle adalah orang normal. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan penelitian Kettle, yaitu mempelajari kepribadian mereka, bukan mengubahnya. Kepribadian merupakan struktur dari traits yang kompleks dan konsisten. Traits merupakan kecenderungan reaksi dengan kerelatifan permanen yang merupakan dasar dari unit struktural kepribadian. Jadi misalnya seperti ini teman-teman, traits itu ada misalnya Budi adalah seorang yang memiliki kemampuan sosial yang baik, dan Budi juga memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik. Apa sih traits atau faktor yang mendasarinya? Faktor yang mendasarinya adalah sifat kepercayaan diri yang dimiliki oleh Budi. Jadi dengan kepercayaan diri yang tinggi tersebut, maka ia memiliki kemampuan sosial yang tinggi pula, dan juga kemampuan dalam kepemimpinan yang tinggi juga. Analisis faktor merupakan teori prosedur statistik yang digunakan dalam pengukuran untuk menentukan faktor-faktor umum pada individu. Ketika muncul sifat-sifat atau traits pada diri seseorang tersebut dan terjadinya adalah adalah konsisten sebagai traits yang bisa diprediksi, itu menjadi bagian dari kepribadian. Nah, untuk melihat traits atau sifat-sifat yang dimunculkan pada diri manusia, ini Kettle memiliki 3 metode untuk melihatnya, atau yang sering disebut dengan analisis faktor. Yang pertama adalah life record, di mana catatan mengenai tingkah laku yang dimunculkan oleh subjek. Hal itu digambarkan untuk menggali traits pada subjek tersebut. Yang kedua adalah self-rating questionnaire. Teknik ini di mana subjek diminta untuk memberi penelitian subjektif terhadap perilakunya dan karakternya sendiri dalam sebuah kuesioner yang disusun oleh peneliti sebelumnya. Yang ketiga ada subjective test, observasi terhadap subjek dalam sebuah situasi yang diadakan secara khusus, sehingga metode ini merupakan pengukuran yang objektif. Nah, selanjutnya ada struktur kepribadian, di mana struktur kepribadian merupakan suatu bentuk struktur kompleks dari trait dari berbagai macam kategori. Kategori yang pertama adalah kategori kepemilikan, di mana ada dibedakan menjadi 2, yaitu common traits dan juga unique trait. Common traits merupakan sifat yang dimiliki tiap orang dalam tingkatan-tingkatan tertentu. Jadi misalnya seperti keramahan gitu ya, good people. Di mana masyarakat Indonesia ini kan terkenal sebagai masyarakat yang ramah dan terbuka. Tapi tiap-tiap masyarakat Indonesia itu kan memiliki tingkat keramahan yang berbeda-beda. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah unique traits, di mana sifat yang membedakan tiap individu unik. Misalnya ketertarikan kepada seni, misalnya melukis wajah gitu ya. Nah kan melukis di wajah itu kan jarang ditemui gitu ya. Maka sifat dari ketertarikan pada hobi melukis wajah itu kan bisa dibilang unit ya, seperti itu, unit traits. Yang selanjutnya ada kategori kedalaman yang dibedakan menjadi 2, yaitu surface traits dan juga source traits. Surface traits merupakan sifat yang munculnya tampak di permukaan ya. Misalnya seorang remaja yang lincah, menyenangkan, suka dengan hal-hal menarik, mungkin dapat dikatakan memiliki traits yang periang gitu.
dan juga source traits, di mana sifat inilah yang tidak dapat disimpulkan secara langsung gitu ya dari perilaku yang tampak tadi. Misalnya seperti ini. Individu yang memiliki penyakit hipertensi itu kan memiliki kecenderungan untuk bersifat pemarah. Nah, namun kan tidak bisa langsung disimpulkan bahwa seorang yang memiliki sifat pemarah itu kan memiliki hipertensi. Itu seperti itu. Selanjutnya ada modalitas ekspresi. Kategori ini dibedakan menjadi 3, yaitu ability traits, treatment traits, dynamic traits. Ability traits merupakan sifat yang menentukan individu dalam mencapai tujuan. Misalnya kecerdasan gitu. Ada kan orang yang memiliki kecerdasan bermusik yang tinggi gitu, memiliki kecerdasan bermusik yang tinggi. Jadi itu bisa mempelajari misalnya piano itu kan dalam waktu beberapa minggu saja seperti itu. Dan yang kedua ada temperament traits, maksud saya adalah temperament traits, gaya atau birama tingkah laku. Temperament traits ini contohnya ketika presentasi di depan kelas, ya kan ada yang tenang, ada yang juga yang gugup kan, ada yang berani, ada yang santai, jadi seperti itu. Yang ketiga ada dynamic traits, motivasi atau kekuatan pendorong tingkah laku. Misalnya seperti apa? Contohnya dorongan, interest, dan ambisi untuk menguasai sesuatu. Misalnya ada orang yang tekun belajar matematika, ya karena dia memiliki minat di bidang matematika. Selanjutnya ada dinamika kepribadian. Yang pertama ada ergik atau dorongan atau motivasi bawaan sejak lahir. Yang kedua ada sentimen, merupakan faktor yang memotivasi seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Yang ketiga ada attitude, yang merupakan konsep tentang tingkah laku spesifik sebagai respon terhadap suatu situasi tertentu. Nah, ini merupakan bagan di mana di situ ada ergik, sentimen, dan juga attitude. Dalam bagan tersebut kan dapat kita lihat bahwasanya attitude seseorang itu dipengaruhi oleh sentimen atau faktor lingkungan, dan juga ergiknya. Ergik tadi kan faktor pembawaan dirinya, faktor bawaan. Ini ergik misalnya edge itu ada hunger, ada sex, sociability, parental, dan yang lain-lain. Nah, misalnya sebentar, slide sebelumnya saya beri contohnya. Penjelasan ini dapat digambarkan melalui contoh dengan pertanyaan mengapa gitu. Misalnya ini ada seseorang yang memilih untuk menjadi pendeta misalnya. Nah, mengapa ia mau menjadi pendeta? Pertanyaannya. Karena lingkungannya itu merupakan lingkungan yang agamis. Nah, mengapa lingkungan tersebut disebut lingkungan yang agamis? Karena individu dalam lingkungan tersebut mempunyai urge, appeal atau ketertarikan, dan juga self submission, misalnya penyerahan diri terhadap Tuhan, seperti itu misalnya dalam contohnya seperti ini, dimana attitude tersebut merupakan gabungan dari sentimen dan juga ergik. Bentukan dari sentimen dan ergik itu menghasilkan attitude, seperti itulah bolak-baliknya. Selanjutnya, nah ya kan, namun setiap struktur ini kan tidak serta merta muncul begitu saja ya dalam diri manusia. Namun struktur ini munculnya itu bertahap. Nah, maka kemudian teori kepribadian Raymond Cattell ini
menjelaskan perkembangan munculnya kepribadian tersebut. Nah, ini secara bertahap ya, tidak kemudian tiba-tiba muncul sebagai traits kemudian digambarkan sebagai kepribadian, itu tidak gitu. Struktur ini muncul secara bertahap dimulai dari masa yang pertama, masa infansi 0 sampai dengan 6 tahun. Nah, pada tahap ini anak sangat dipengaruhi oleh orang tua dan saudara sekitarnya, misalnya toilet training seperti itu ya. Yang kedua ada childhood. Ada anak-anak yang berusia 6 sampai 14 tahun. Pada masa ini seseorang mulai mandiri dan identifikasi dengan teman sebayanya. Selanjutnya ada remaja, yaitu usia 14 sampai dengan 23 tahun, dimana konflik yang dialami seputar kemandirian, penegasan diri, dan seks. Maturity, yaitu adalah periode maturity atau dewasa merupakan periode kepuasan dan produktivitas karir individu itu berada di puncak-puncaknya, di mana pernikahan dan juga keluarganya juga berada di tingkat yang stabil gitu ya, dan lebih stabil pula secara emosional. Yang kedua adalah late maturity atau dewasa akhir, yaitu berkisar 50 sampai dengan 65 tahun, di mana perubahan kepribadian itu sebagai respon pada keadaan fisiknya dan sosial. Yang terakhir ada old age, atau ini seseorang yang berumur 65 tahun ke atas, di mana pada tahap ini penyesuaian diri lebih kepada penyesuaian diri untuk kehilangan teman, karir, dan juga statusnya. Nah, jadi seperti itu good people, dengan keterbatasan pengetahuan yang saya miliki. Sekian yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf, dan kelebihannya semoga dapat berguna ya. Baik, sekian.